Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Roza, mahasiswa Pendidikan Dasar Askia dengan nomor induk 2512 11678. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang beberapa uji statistik seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one-way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tutorial ini merupakan tugas akhir mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus S. Tuhono, SPD, MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data Anda itu memiliki sebaran yang berdistribusi normal. Yang mana uji normalitas itu adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal berarti data menyebar secara sistematis sehingga nilai rata-rata dan membentuk kurva lonceng. Kita akan melakukan uji normalitas, namun terlebih dahulu kita sudah menyiapkan data di Excel. Adapun data yang kita siapkan yaitu nilai. Boleh 2 kelas, kali ini saya mengambil sampel 2 kelas, kelas 5A dan kelas 5B. Nah, setelah itu, untuk melakukan uji normalitas, kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita ambil variabel view, kita klik di sini variabel view, kemudian yang name ini kita tulis kelas, kemudian di bawahnya kita buat nilai. Nah, di sini kan ada nih label. Nah, di label ini kita tulis 5 karena saya di sini membuat kelas 5. Kemudian di bawahnya kita buat hasil belajar. Setelah itu yang desimal ini kita jadikan 0. Sama yang di bawah juga kita jadikan 0. Nah, setelah itu kita lihat value. Nah, di sini kan ada titik 3. Value ini yang pertama ini kita tulis angka 1. Kemudian yang di label kita tulis angka kelas 5A. Nah, setelah itu baru kita klik add. Nah, kan udah muncul tuh. Kemudian kita buat yang untuk yang keduanya, kita tulis di sini angka 2. Kemudian yang di label kita tulis 5B, baru kita add. Nah, ini kan udah muncul 2 kelas, baru kita klik OK. Setelah kita lakukan variabel view ini, kita kembali ke langkah berikutnya dengan cara kita lihat nilai yang telah kita sediakan di Excel. Di sini kan saya membuat 2 kelas. Jadi kita kopikan nilai yang 2 kelas ini. Kita copy. Pindahkan ke SPSS-nya. Itu di bagian data view. Kita lihat yang bagian nilai, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita lihat lagi kelasnya. Di sini saya buat kelas 1, kelas 5A dengan angka 1 dan 5B dengan simbol angka 2. Kita kopikan juga. Copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya di bagian kelas. Nah, setelah kita mengopi pastekan nilai dan kelas Excel tadi, setelah pindahkan ke SPSS, langkah berikutnya kita ambil analyze, kemudian kita ambil yang bagian deskriptif statistik, kita ambil yang bagian explore, hasil belajar di dependen, kemudian yang kelas 5 ini kita pindahkan ke faktor list. Nah, setelah itu barulah kita klik plot.
Nah, ini kan ada muncul nih faktor dependen dan non. Kita centang dulu yang bagian normality plot white space. Setelah kita centang, baru kita klik continue. Nah, baru kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai datanya muncul. Oke. Nah, di sini kan data udah muncul nih. Kita lihat apakah data normal atau tidak. Kita lihat di bagian test of normality. Di sini kelas 5-nya muncul 0,639. Yang 5B muncul 0,60. Nah, kita lihat interpretasi normal itu jika nilai signifikan atau sig-nya itu besar dari 0,05, maka datanya dikatakan normal. Apabila nilai signifikan sig-nya kecil dari 0,05, maka data dikatakan tidak normal. Kita lihat di sini nilai signifikannya 0,6395A dan 0,605B. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini normal. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas itu adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varian atau tingkat penyebaran data dari dua kelompok itu atau lebih sama atau homogen. Adapun langkah uji homogenitas, yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita ambil yang bagian analyze. Nah, di sini kita ambil yang compare means. Compare means ini kita pilih yang 1Y ANOVA. Nah, di sini kan ada kelas dan hasil belajar nih. Nah, yang hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent list. Kemudian yang hasil belajar ini kita pindahkan ke faktor. Setelah itu kita klik option. Nah, di sini kita centang yang homogen. Nah, nih homogeneity offense test kita centang. Setelah itu baru kita klik continue. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah muncul test of homogeneity of variance. Kita lihat di sini basis of mean-nya 0,936. Dari interpretasi uji homogenitas, di sini menyatakan bahwa jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka datanya dikatakan homogen. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka datanya dikatakan tidak homogen. Nah, data yang kita peroleh tadi 0,936. Jadi artinya di sini bahwa data kita itu homogen karena dia besar dari 0,05. Kemudian kita akan melakukan uji T. Uji T itu adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata means yang disignifikan antara dua kelompok data antara rata-rata sampel dengan suatu. Uji T, kita kembali ke aplikasi SPSS-nya, kita ambil yang bagian analyze. Setelah itu, kita ambil yang bagian compare mean. Nah, di sini kan ada pilihan yang 4. Kita ambil yang bagian independent sample t-test. Setelah itu, di sini kan ada 5 kelas, kemudian hasil belajar. Yang hasil kita pindahkan ke test variabel. Kita bawa ke sini. Nah, yang kelas kita masuk. Baru kita klik option. Di sini kan ada nih 95%. Kemudian kita klik continue. Itu kita ambil yang bagian define group. Kita lihat yang grup 1 kita tulis angka 1. Grup 2 kita tulis angka 2.
Kemudian baru kita klik continue. Baru kita klik OK. Nah, kita tunggu. Jadi kita lihat dari data independent sample test. Nah, di sini kita lihat ada significant to Thailand. Di sini tertulis 0,497. Kita lihat lagi di uji T2. Jika nilai signifikan atau sig itu besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai signifikan signya itu kecil dari 0,05, maka H0 dan H1 diterima. Nah, karena data kita di sini nilai signifikannya 0,4097, artinya data kita itu H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Bukan uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA itu adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih itu berdasarkan satu variabel bebas atau faktor. Terlebih dahulu kita sudah menyiapkan 3 data di Excel ya. Kita lihat aplikasi SPSS-nya, variabel view. Nah, di yang bagian name ini kita tulis kelas. Di bawahnya kita buat nilai. Yang desimal itu kita jadikan 0. Nah, yang di label kita tulis di sini 5. Yang di bawahnya kita buat hasil belajar. Kemudian yang di value kita tulis di sini 1. Kemudian 5A, add. Kemudian yang kedua 5B, add. Kemudian yang ketiga itu 5C, kemudian add. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, baru setelah itu kita lihat lagi di analyze. Kemudian kita ambil data view. Kemudian kita kembali ke data view. Yang kelas ini kita ambil di Excel. Kita kopikan bagian yang kelas 1, 2, dan 3 ini. Nah, ini kita pindahkan, kita kopikan ke SPSS yang di bagian kelas. Paste. Nah, setelah itu untuk bagian nilai kita ambil lagi yang dari Excel. Kita kopikan sampai ke 3 kelasnya. Nah, baru kita pastikan ke bagian SPSS, bagian nilai. Langkah kita yang selanjutnya adalah kita kembali ke analyze. Kita ambil yang bagian compare means. Kita pilih yang bagian one-way ANOVA. Nah, yang hasil ini kita pindahkan ke dependent list. Yang kelas kita pindahkan ke faktor. Kita tarik ke faktor. Nah, setelah itu baru kita tekan option. Kita ambil yang kita centang yang bagian deskriptif. Setelah itu kita ambil yang homogeneity of variances.
Baru kita klik continue, baru oke. Nah, kita tunggu datanya. Di sini signifikan itu jika nilai signifikannya besar dari 0,05, itu berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Kita lihat sini yang bagian ANOVA ini kan tertulis di sini 0,530. Artinya data kita itu signifikan.